Baik, selamat datang teman-teman semuanya di kelas Kalkulus 1. Ini minggu pertama ya, mana di sini kita akan berkenalan terkait dengan apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, dan juga bagaimana kontrak kuliahnya, sistem penilaiannya, dan lain sebagainya untuk teman-teman semuanya. Jadi yang pasti yang teman-teman harus ketahui, kita akan ada absen setiap minggu, dan ini teman-teman wajib untuk absen di SIM kuliah. Baik itu kalau kalian hadir atau kalian tidak hadir, itu tidak ada masalah ya. Kita mulai pelajaran kita untuk minggu ini. Yang pertama, kita bisa melihat sistem penilaiannya. Jadi sesuai dengan kesepakatan dari tim dosen untuk kalkulus 1 ini, kita akan ada tiga tipe penilaian. Yang pertama, teman-teman akan punya tugas. Tugas ini 40% ya dari nilai akhir teman-teman, dan kemudian kita punya UTS 30%, dan juga kita punya UAS 30%. Satu hal yang teman-teman harus ketahui, untuk tugas dan juga UTS ini akan kita lakukan bersama saya, dan teman-teman juga ketahui kalau misalnya kita memiliki dua orang dosen untuk pelajaran kalkulus pertama ini, kalkulus 1 ini. 8 pertemuan pertama akan jadi dengan saya, dan 8 pertemuan selanjutnya akan jadi dengan Pak Mahmudi. Jadi teman-teman harus dipahami jika saya bertanggung jawab sebanyak 50% dari nilai akhir teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, tanggung jawab saya hanya sampai UTS, kemudian teman-teman juga akan dilanjutkan oleh Pak Mahmudi sebanyak 50% selanjutnya. Dan dari sini 50% ini, ya teman-teman bisa lihat di atas tugas ada 40% secara total, berarti 20%-nya dengan saya dan 20%-nya lagi dengan Pak Mahmudi. Sisanya 30% adalah nilai dari UTS. Nah, untuk UTS dan tugas, dua-duanya akan bisa teman-teman cek nanti di e-learning. Untuk UTS juga terutama teman-teman akan kita lakukan secara online di e-learning. Nanti dari sini teman-teman juga akan kita bicarakan secara lebih detail di ruang kelas ya. Dan dari sistem penilaian sendiri, nilai akhir ya teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman bisa mau mendapatkan nilai A, maka gabungan nilai saya dan juga gabungan dengan Pak Mahmudi harus paling minimal mendapat 87. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat 87, teman-teman akan dapat nilai A, 87 dan juga lebih besar 87. Sisanya teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Kalau misalnya antara 78 sampai 76, teman-teman akan mendapatkan 78 sampai 86, teman-teman akan mendapatkan nilai A, B, dan juga seterusnya. Ya. Paling minimal, saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan nilai C dari pelajaran ini, paling minimal. Jadi hindari untuk mendapatkan nilai D, apalagi kalau misalnya mendapat nilai E. Ya. Jadi teman-teman juga punya kewajiban untuk melakukan absen itu sebanyak 70% selama kita melakukan kegiatan perkuliahan, termasuk juga di saat kita melakukan UTS dan juga UAS. Khusus untuk UTS-nya sendiri, yang dengan saya, itu kita akan melakukannya di minggu ke-8. Minggu 8-nya itu kapan? Teman-teman bisa pantau di SIM kuliah. Nanti cek pertemuan dengan saya di pertemuan ke-8 itu kapan. Jamnya juga sesuai dengan jam di SIM kuliah. Dan satu hal lagi yang teman-teman harus ketahui, kalau misalnya UTS itu akan kita buat secara online melalui e-learning, dan itu teman-teman berkewajiban untuk memiliki komputer atau laptop yang memiliki webcam, karena saya akan mewajibkan teman-teman untuk menggunakan webcam selama ujian secara online. Saya memahami tidak semua di teman-teman pasti memiliki laptop atau komputer sendiri, jadi usahakan di minggu ke-8 teman-teman punya laptop, bisa pinjam sama teman atau bagaimana. Ya. Nanti kalau misalnya ada masalah bagaimana bisa dibicarakan dengan saya. Ya, khusus untuk kalkulus nih. Kalkulus ini sendiri kan sebenarnya kita bisa mengatakan sebagai pelajaran hitungan. Tapi aplikasinya sendiri sangat luas, termasuk di dalam geologi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Misal teman-teman lagi jalan-jalan atau kita bicaralah teman-teman dalam posisi yang tenaga profesional untuk mencari emas, kita bilang ya. Teman-teman bisa lihat misalnya di sini teman-teman sedang ini di sebuah area di daerah gunung atau daerah hutan misalnya sedang melakukan pemetaan dan kemudian mendapatkan sebuah informasi balik dari data-data dan lain sebagainya. Teman-teman ketahui kalau atau eksplorasi lah, teman-teman ketahui ada emas nih di lokasi ini. Ya, ada emas di lokasi ini. Standarnya di saat kita memiliki informasi yang seperti ini, kita pasti membutuhkan sebuah aktivitas pengeboran. Pengeboran itu bisa kita lakukan baik di secara mining, di tambang, dan juga kita bisa melakukan itu di
industri perminyakan standarnya. Khusus untuk pertambangan, standarnya kita menggunakan kegiatan pengoboran itu untuk eksplorasi. Ya, kita menggunakannya untuk eksplorasi. Jadi anggap ini adalah salah satu alat pengoboran. Contohnya seperti ini, tapi ada banyak tipe yang lain. Nanti teman-teman terkait dengan pengoboran akan kita bahas di pelajaran yang lain, baik itu dengan saya atau dengan dosen-dosen yang lain. Ya. Nah, kalau kita melakukan sebuah pengeboran, ya anggap nih kita sudah ngebor, ya ngebornya kira-kira 100 meter. Ya, kita udah dapat pengoboran dan kita dapat emas nih di kedalaman 100 meter berdasarkan dengan panjang pengoborannya. Tapi teman-teman kan harus ketahui, kalau misalnya kita mendapatkan emas di lokasi yang seperti ini, kita pasti mau ambil. Cara ambilnya bagaimana? Pasti kan nggak mungkin ambil apa? Kita buat terowongan dari sini ke sini. Mungkin aja kalau tambangnya itu tambang bawah tanah. Tapi sekarang kita bicara lebih ke konsep yang lebih terbuka. Akan lebih mudah kalau misalnya kita ambil emasnya langsung dari sini, ya langsung dari sini. Nah, kalau misalnya gimana nih caranya kita ngambil dari sini? Yang pertama kan kita perlu tahu jaraknya nih dari titik teman-teman mengebor ke titik ini, jaraknya berapa, ya kan? Dan kemudian dari sini kita juga perlu tahu kalau mau ngambil emas ini, maka dia ada di kedalaman berapa. Sebelum kita melakukan aktivitas penambangannya, maka kita perlu tahu ini. Karena di sini kita akan perlu menghitung kalau misalnya kita kira-kira mau ambil emas ini, kita perlu gali berapa dalam, dan sebagai pengusaha misalnya, atau sebagai perusahaan misalnya, teman-teman juga perlu perhitungan, kira-kira perlu modal berapa nih untuk melakukan hal yang seperti ini. Jadi kita perlu mengetahui kedalamannya berapa, kemudian kita perlu tahu volumenya berapa, dan di kalkulus nanti, insya Allah di kalkulus 2, kita juga akan coba belajar bagaimana caranya menghitung sebuah volume menggunakan teknik integral. Luas dulu, nanti di kalkulus 3 baru kita akan belajar bagaimana caranya menghitung volume menggunakan teknik integral. Ya. Nah, ini ada informasi kalkulus yang sederhana atau informasi matematika sederhana agar kita bisa menghitung ya jarak yang pertama, kemudian kedalaman. Jaraknya berapa, kedalamannya berapa. Ya. Jadi karena kita ketahui panjang bornya adalah 100 meter, maka secara sederhana yang paling mudah kita menggunakan konsep trigonometri di sini. Nah, trigonometri itu salah satu yang paling menarik sebenarnya. Sedikit berat, tapi pada dasarnya dia sangat menarik untuk kita pelajari dan ada banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Khusus untuk pelajaran kalkulus 1 dengan saya, sebelum kita UTS juga kita akan bahas sedikit terkait dengan trigonometri. Nanti kita akan bahas itu di beberapa pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita bicara trigonometri di sini, teman-teman bisa ketahui ya, kalau misalnya konsep ini mirip seperti segitiga. Segitiga bayangan, atau kita bisa sebutkan seperti itu, segitiga siku-siku, konsepnya bayangan seperti ini ya. Jadi mengaplikasikan trigonometri ada hal yang menarik di sini. Jadi teman-teman bisa mengetahui yang seperti ini, maka kita akan lebih baik kalau kita menguasai yang pertama adalah sudutnya. Sudut yang antara kita dengan pengoborannya, kira-kira kemiringannya berapa. Ya, sekarang kita kasih tahu deh, misalnya kemiringannya itu adalah 30 derajat. Nah, berarti jaraknya dan juga kedalamannya itu sudah mudah untuk kita hitung. Yang pertama, kita misalkan X itu adalah jarak, yang kedua Y adalah kedalaman. Kalau kita pikir-pikir ya, konsepnya mirip dengan sumbu simetri. Ya, konsepnya jadi mirip dengan sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, di sini kita punya X, dan di atas kita punya Y. Kadang-kadang karena kita mau ke bawah, maka kita jadinya min Y. Tapi min Y-nya tidak terlalu penting lah untuk saat ini, karena teman-teman menghitung kedalamannya berapa meter, tidak ada kategori minus. Ya. Secara sederhana seperti itu, maka untuk menghitung X atau jarak di sini, teman-teman akan mengalihkan 100 meter. 100 meter adalah panjang bor. Panjang bor untuk mendapatkan emasnya, kemudian dikalikan dengan cos 30 derajat. Ya. Itu kemudian untuk menghitung Y, itu ada 100 meter dikali dengan sin 30 derajat. Maka kita akan mendapatkan di sini, kalau dalam bahasa matematika, jaraknya dari titik kita ke titik atas permukaan yang ada emasnya ini, itu adalah 50 ke akar 3 meter. Tapi pastinya kan kalau misalnya kita mau menghitung menggunakan angka yang sebenarnya, kita tidak akan menggunakan akar 3. Teman-teman nanti akan lihat sendiri akar 3 itu berapa, bisa menggunakan kalkulator, nanti 50 dikali akar 3 itu berapa, nanti teman-teman akan mendapatkan angkanya. Ya, berarti dan di sini kita akan dapatkan juga 100 meter dikali sin 30 itu adalah 50 meter.
Di sini juga teman-teman harus ketahui ya, 30, 45, 60, 90 derajat itu adalah sudut-sudut istimewa. Saya rasa teman-teman harus menguasai itu, sudah pernah dipelajari di SMA dan juga di SMP sebelumnya. Jadi ingat-ingat kembali ya, sudut-sudut istimewa itu bagaimana, apa saja, dan lain sebagainya. Jadi kalau memang perlu, kita akan bahas sekali lagi di ruang kelas. Ya. Nah, salah satu yang menarik bisa kita bahas tentang kalkulus, berarti kita harus paham dulu dengan sebuah fungsi. Ya, jadi fungsi ini sebenarnya kalau dia bilang berat, enggak juga sebenarnya. Jadi kita belajar di aplikasinya dulu. Misal di sini teman-teman memiliki keran air nih. Ya, kemudian di sini ada sebuah drum untuk teman-teman bisa isi airnya. Kita bisa menghitung volume airnya. Jadi kalau misalnya kita atur nih besaran dari tempat putaran ini, kita bisa perkirakan kira-kira dalam waktu berapa lama, berapa detik, berapa menit, dan juga berapa jam agar drum ini penuh. Misalnya, kita bisa mengatur itu. Dan pengaturan ini sederhana konsepnya. Dengan menggunakan sebuah fungsi, kita bisa mengatur semuanya. Eh, Begini ya, jadi saya mau dalam waktu 1 menit keluar 1 liter misalnya, atau dalam waktu 1 jam keluar 50 liter misalnya. Itu kita bisa mengatur dengan menggunakan sebuah fungsi. Pada dasarnya aplikasinya juga bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Misal teman-teman bisa lihat nih di motor misalnya. Untuk bisa jalan motor ini, maka membutuhkan torsi, membutuhkan energi yang dihasilkan dari sebuah mesin. Dan mesin itu harus diatur nih, berapa nih konsumsi BBM-nya. Baik kita menggunakan bensin, atau kita menggunakan solar, dan lain sebagainya. Itu perlu kita atur agar energinya bisa keluar. Dan keluar dari energi itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh konsumsi dari BBM-nya sendiri. Ya, untuk mobil juga sama. Untuk menggerakkan mobil, menggerakkan motor secara otomatis, maka harus kita bisa atur berapa banyak BBM-nya yang diperlukan, berapa banyak BBM yang ada, dan pengeluarannya berapa banyak misalnya. Karena kita yang menggunakan mesin ini, kita yang menggunakan motor, dan juga kita yang menggunakan mobil, kadang-kadang kita tidak berpikir nih, untuk menggerakkan sesuatu, perlu berapa banyak energi yang dibutuhkan. Tapi kalau misal kita menciptakan sebuah alat, motor, listrik, AC, kemudian kulkas, dan lain sebagainya, energi itu harus kita perhatikan. Dan berapa banyak yang diperlukan, berapa banyak bisa masuk, itu harus kita atur. Memang secara perhitungan dia itu lebih kompleks, tidak sesederhana yang kita bisa bayangkan, tapi konsepnya semuanya itu bermula dari sebuah fungsi. Ya, aplikasi dari sebuah fungsi ini sebenarnya cukup luas. Ya. Dari segi pengertiannya sendiri, ya fungsi itu adalah suatu relasi yang memetakan untuk setiap himpunan X hanya sekali ke himpunan Y. Pemetaan itu disajikan dengan lambang sebagai berikut. Ya. Ini adalah salah satu pengertian fungsi yang saya dapatkan dari sebuah website di internet. Mungkin kalau teman-teman baca agak sedikit susah dipahami, tapi pada dasarnya kalau misal kita memiliki sebuah sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y seperti yang ada di gambar ini, kita bisa mengatakan sebuah fungsi itu seperti ini. Kita bisa mendapatkan sebuah fungsi fx, apapun itu, saya contohkan seperti yang ada di sini. Jadi teman-teman harus ketahui, di sini fx tidak ada di sumbu ya. Fx ini tidak ada di sumbu ini, sumbu simetri ini. Yang ada cuma X dan yang ada cuma Y, X dan Y. Sebelah kanan X-nya positif, sebelah kiri X-nya negatif. Sedangkan di atas Y-nya positif, bagian bawah Y-nya negatif. Ini yang kita miliki. Nah, untuk mengaplikasikan fungsi ini ke sumbu simetri, teman-teman akan harus memisalkan kalau Y ini sama dengan fx. Jadi, fungsi itu pada dasarnya berapa sih nilai X yang kita masukkan ke sini agar kita mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan. Ya, berapa nilai X yang kita hasilkan di sini, ya kita memasukkan nilai X berapa nih di sini agar kita mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan. Nah, tujuan dari menciptakan sebuah fungsi itu ada banyak sebenarnya. Ya, bisa menghitung volume, menggerakkan sebuah barang, menggerakkan sebuah alat, dan lain sebagainya. Ada banyak fungsinya, tapi itulah pembahasan yang lumayan kompleks. Bahkan dengan mengaplikasikan sebuah teknik baru, misalnya seperti turunan, kita bisa menghitung juga dan kita bisa mengubah sebuah fungsi dari fungsi biasa seperti ini menjadi kecepatan dan juga memungkinkan kita untuk mengubah fungsi yang sederhana ini menjadi sebuah waktu atau time T.
Ya, itu ada ilmunya sendiri, tapi kita nggak bahas itu di kalkulus 1. Ya, jadi yang penting dari sini, teman-teman, di saat kita mau mengaplikasikan sebuah fungsi ke dalam sebuah sumbu simetri seperti ini, maka teman-teman harus memisalkan y sama dengan fx, ya, y sama dengan fx, atau kalau kita balik fx-nya sama dengan y, ya. Berarti kita bisa taruh di sini y ini sama dengan fx, ya. Nah, sekarang kita misalkan, misal kita mau mencari sebuah titik atau kita mau menggambar sebuah grafik lah, kita bilang, ya. Kita misalkan dulu di sini. Misalkan nih, x-nya sama dengan 0, ya, x-nya sama dengan 0. Ya, perhatikan dari fungsi yang ada di sini, ya. Ini x yang ini sama dengan 0. Berarti x yang ini akan jadi 0, yang ini jadi 0, dan ini jadi 0. Dan kita harus ketahui juga setiap perkalian 0 maka akan mendapatkan nilai 0. Ya, ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0, dan yang tinggal adalah D. Kalau misalnya kita misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan D. Karena Fx sama dengan D. Itu secara otomatis ya teman-teman harus kuasai yang itu dulu. Nanti kita pelan-pelan, khusus untuk video pertama ini adalah minggu pertama untuk kita pelajari tentang fungsi, kita akan belajar bagaimana caranya menggambar sebuah grafik dari sebuah fungsi. Ya, ya, dan itu akan memungkinkan kita untuk menggambar grafik. Kita akan latihan. Ya, nih, misalnya teman-teman memiliki sebuah fungsi. Fungsinya adalah fx sama dengan x tambah 1. Ya, dan ini adalah sebuah sumbu simetri. Syaratnya di saat kita mau menggambar sebuah grafik, standarnya, ya, kalau grafiknya di sini teman-teman hanya mendapatkan, kalau sebuah fungsinya teman-teman hanya mendapatkan fx sama dengan x tambah 1, sebenarnya cukup sederhana. Ya, ini teman-teman cukup perlu 2 titik atau 3 titik, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah garis. Ya, karena fx sama dengan x seperti ini, tanpa kuadratnya, tanpa kubiknya, maka di sini kita ketahui jika grafik yang kita gambar adalah sebuah garis. Tapi kalau misalnya kita memiliki fx sama dengan x kuadrat dan lain sebagainya, maka fungsinya itu akan sedikit ribet. Dan pada tahap ini teman-teman harus menghitung paling sedikit setidaknya ada 5 titik yang harus dihitung. Nah, cara hitungnya bagaimana? Yang pertama, teman-teman harus memisalkan nilai x-nya. Di saat x sama dengan 0, y-nya berapa? Ya. Khusus titik yang ini aja, ya, fungsinya yang ini, fx sama dengan x tambah 1. Ya. X-nya sama dengan 0, berarti yang ini x-nya sama dengan 0. Ya. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan fx sama dengan 1. Dan kalau misal fx sama dengan 1, maka y sama dengan 1. Kita gambarkan titiknya di sini. Ya, kita gambarkan titiknya di sini. Kenapa titiknya ada di sini? Kenapa titiknya ada di sini? Karena X sama dengan 0 ada di sini, X sama dengan 1 ada di sini. Ya, maka titik yang pertama ada di sini. Ya. Kemudian kita bisa misalkan lagi X sama dengan 1. Ya, kembali X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2. Kenapa? Karena X yang ini kita misalkan 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, ini adalah sama dengan Fx. Maka dari sini, fx itu sama dengan y, maka y sama dengan 2 kita dapatkan. Ya. Kembali pada konsep yang seperti ini, kita memiliki x sama dengan 1 di sini, x sama dengan 2 ada di sini, kita bisa cek-cek seperti ini. Ya. Maka garisnya ada di sini, plus minusnya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita memiliki 2 titik seperti ini, teman-teman sudah bisa. Kita hitung satu lagi ya. Kita hitung satu lagi, x sama dengan 2. Maka sini y akan jadi sama dengan 3. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Titiknya ada di sini. Tadi sudah muncul duluan. Ya. Pada konsep yang seperti ini, sebenarnya teman-teman sudah bisa nih menarik garis. Tapi akan lebih aman kalau misalnya kita menambah 2 titik lagi. Yang pertama kita menghitung X sama dengan min 2, itu akan menghasilkan Y sama dengan min 1, dan juga X sama dengan min 1, Y sama dengan 0. Kita mendapatkan seperti ini, maka kita bisa menarik garisnya. Garis ini adalah garis dari sebuah grafik fungsi yang fx sama dengan x tambah 1. Ya. Nah, ingat kembali ya, untuk menggambar sebuah grafik, sebenarnya kita memerlukan paling sedikit 5 titik referensi agar untuk meminimalisir sebuah error. Jadi kesalahan perhitungan dan lain sebagainya. Tapi khusus satu garis, sebenarnya 2 atau 3 titik sudah cukup. Ya. Sekarang kita ambil contoh nih.
Misalnya teman-teman memiliki fx sama dengan x kuadrat tambah 2. Nah, ini saya coret sendiri ya, biar teman-teman bisa lebih mudah menghitungnya. Di sini kita lihat ya, saya tulis dulu fungsinya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Hal yang pertama, kembali kita hitung dulu. Ada 5 titik, paling minimal di mana teman-teman harus menghitung. Kita bisa tulis di sini x sama dengan 2, misal yang pertama ya. Jadi ada 5 titik, titiknya itu adalah x sama dengan 2, x sama dengan 1, x sama dengan 0, x sama dengan min 1, dan juga x sama dengan min 2. Itu akan memungkinkan kita untuk menggambar sebuah grafik. Di saat x sama dengan 2, berarti x yang ini akan menjadi 2, x kuadrat ya. Berarti kita akan mendapatkan 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 1 adalah 5. Berarti x sama dengan 2, y sama dengan 5. Ya. Kemudian kita hitung kembali x sama dengan 1, x sama dengan 1, y sama dengan, kembali ya, 1. Di x ini kita ganti menjadi 1. 1 kuadrat adalah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian kita misalkan lagi x sama dengan 0. X sama dengan 0, y-nya akan mendapatkan nilai 1 berdasarkan angka yang ada di sini. Ya, kemudian x sama dengan min 1. Nah, ini menarik. X sama dengan min 1. Dan kita punya x kuadrat. Berarti min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu adalah 1. Maka di sini 1 tambah 1. Maka y sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan juga kita punya x sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Kembali perhatikan kita punya min 2 dan kita punya fungsinya adalah x kuadrat. Maka min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat adalah 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, titik-titik ini bisa kita misalkan. Yang pertama, kita punya titik di tengah ini 0 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita punya di sini 1, 2, 3, 4, dan satu lagi 5. Di sini bagian kirinya min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, sekarang kita yang ini dulu. X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Berarti X sama dengan 2 di sini, 5 ada di sini. Berarti kita titik garisnya ya. Garisnya kita tarik seperti ini adalah titik pertama buat kita. Kemudian kita punya X sama dengan 1, Y sama dengan 2. X sama dengan 1 di sini, Y sama dengan 2. Berarti di sini titiknya. Ini kita titik kembali di sini. Kemudian Y, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Berarti di sini titiknya. Kemudian kita punya X sama dengan min 1. Ya, X sama dengan min 1, Y sama dengan 2. Min 1, 2. Berarti ada di sini kurang lebihnya. Dan kemudian kita punya X sama dengan 2, Y sama dengan 5. X sama dengan min 2, Y sama dengan 5. Berarti kurang lebih ada di sini titiknya. Ya. Dan di sini kita bisa menggabungkan garis-garis ini. Dan ingat, karena kita punya di sini X kuadrat, maka di sini kita buat seperti melengkung seperti ini. Ini adalah sebuah grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Atau Fx sama dengan X kuadrat tambah 1. Itu adalah cara menggambar grafik yang paling mudah. Nah, karena kita sudah bisa belajar cara menggambar grafik di sini, maka ini adalah tugas dari teman-teman. Nah, kita insya Allah akan punya 6 tugas bersama saya dan juga 6 tugas kembali bersama Pak Mahmudi nantinya. Dengan saya khususnya, ini adalah tugas teman-teman yang kita berikan di ruang kelas. Dan tugas ini saya harapkan bisa teman-teman kerjakan minggu depan di pertemuan kedua kita sebelum kita mulai kelas dan teman-teman bisa mengumpulkan. Sekian dulu dari saya untuk minggu ini. Nanti kita bisa ketemu di ruang kelas untuk membicarakan kelanjutan dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.